wabarakatuh. Halo Sobat Unfor semuanya, senang sekali pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam segmen Bincang-Bincang Seru podcast dari Sisco Menempatkan Tanah Datar. Tentunya hari ini bersama saya Rido Sandra Putra yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dimana hari ini kita sudah kedatangan tamu-tamu istimewa kita, yaitu Bapak Bupati Kabupaten Tanah Datar. Selamat datang Bapak Eka Putra SEME di Menempatkan Tanah Datar. Dan untuk yang kedua kalinya bersama saya kembali bergabung Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, Bapak Haji Amril. Selamat datang kembali Pak. Selamat datang. Dan tentunya didampingi oleh Kepala Menempatkan Tanah Datar, Bapak Doni Nanda MAG. Tentunya pada kesempatan kali ini menjadi suatu kehormatan bagi Menempatkan Tanah Datar bisa mendatangkan orang nomor 1 di Tanah Datar ke Menempatkan Tanah Datar ini. Baik Pak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Perjalanannya aman nih Pak? Alhamdulillah, udah mulai ada macet. Agak macet ya Pak ya? Bapak bagaimana nih Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Ya. Kalau Bapak Kepala kita? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa ya Pak, tetap semangat membara tentunya. Baiklah, hari ini kita akan sedikit berbincang nih Pak tentang Menempatkan Tanah Datar dan juga mungkin tentang Tanah Datarnya sendiri nih Pak. Didampingi oleh Pak Kemenag dan juga Pak Kepala kita Pak. Pak, belakangan ini Tanah Datar nih Pak sedang ditimpa musibah ya Pak ya. Kemarin terakhir saya melihat orasi Bapak waktu wisuda UNP nih Pak. Oh iya. Kebetulan saya juga menonton waktu itu Pak. Saya Bapak mengatakan bahwa Tanah Datar saat ini memang sangat berduka ya Pak ya. Banyak sekali bencana yang dihadapi Tanah Datar, salah satunya seperti Galudo ya Pak. Ya, kira-kira Pak, di tengah kesibukan Bapak, kalau tidak salah waktu bencana itu Bapak tidak di tempat ya Pak? Betul. Betul Pak. Bagaimana Pak ketika Bapak mendengar berita tersebut, apa langkah sigap yang Bapak ambil pada saat itu Pak? Baik, terima kasih. Ketika bencana itu terjadi, saya sorenya itu baru tiba di Jakarta. Sabtu itu saya ada rapat malamnya. Selasa sampai di rumah jam 10 malam itu saya dapat kabar setengah 11. Langsung waktu itu masih dapat sinyal ya, masih bisa saya video call dengan OPD saya di sini. Dan langsung kami melakukan tentunya tindakan pertama bagaimana kita penyelamatan terhadap warga kami yang terdampak. Yang kedua, malam hari itu bagaimana kita untuk persiapan paginya itu logistik. Bagaimana saya perintahkan anak buah saya pagi itu untuk menyiapkan 1000 nasi bungkus ya untuk sarapan. Kami belum tahu berapa yang terdampak karena kejadiannya malam. Setelah itu paralel saya langsung berangkat mencari tiket paginya untuk balik ke Tanah Datar. Dan saya tiba siang dan saya melewatin, karena Lembahan yang nggak bisa lewat, saya melewatin Solo. Dari situ juga di panti ternyata udah nggak bisa mobil lewat ya. Akhirnya saya berjalan kaki ya. Saya lihat di kanan saya itu ternyata juga terdampak di panti sendiri, sebelah kiri juga. Saya bilang wah, pertama memang dalam batin saya ini bagaimana ya, saya harus bertindak dan ujian dari Allah ini sangat luar biasa. Saya melihat saat itu seperti Tanah Datar kalah perang gitu, hancur karena perang gitu kan. Namun di perjalanan ya saya minta kita semua untuk berdoa dan saya sadar juga bahwa kita harus ikhlas menerima bencana ya, bencana cobaan ini. Dan saya menganggap itu adalah bentuk syukur saya kepada Allah karena saya dan masyarakat masih diberi kesempatan untuk memperbaiki ibadah kita tentunya. Dan alhamdulillah langkah-langkah terus yang kami lakukan. Pertama bagaimana logistik, yang kedua bagaimana kita infrastruktur berjalan ya, yang ketiga juga bagaimana bantuan-bantuan bisa banyak datang ke kita. Dan saya komunikasikan langsung ke BNPB pusat, dan 2 hari setelah itu BNPB datang dan saya langsung menerima di Padang dan saya paparkan kondisi kita ketika itu. Banyak rumah hanyut ya, banyak yang meninggal, banyak rumah hancur dan sawah-sawah banyak rusak, jembatan banyak putus,
Dan tentunya banyak lagi yang saya laporkan, dan disitulah baru kami ngatur strategi apa saja yang langkah bagaimana bikin camp-camp pengungsi, ya, menyiapkan dapur umum, ya, itu logistik yang pertama yang harus kita persiapkan, bagaimana masyarakat kita jangan kelaparan. Tapi alhamdulillahnya Pak ya, dengan kerjasama yang baik antar pemerintah, hari ini Tanah Datar makin bisa kembali bangkit ya Pak ya. Bangkit, alhamdulillah. Bantuan luar biasa, baik relawan dan dari Kemenak sendiri, ya, terus juga dari seluruh, ya, BUMN, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Menteri Pertahanan, Presiden terpilih, ya, Menko, BNPB sendiri, Menteri Sosial, ya, banyak sekali BUMN dan Bapak Gubernur dan sahabat-sahabat saya, rekan-rekan saya, Bupati, Wali Kota se-Sumatera Barat yang membantu sini, dan relawan ada 4.500 relawan, TNI Polri, ya, Marinir waktu itu juga sampai hampir 1 bulan 1 batalion berada di tempat kita. Dan kita juga melakukan bagaimana mengantisipasi ancaman-ancaman selanjutnya, atau namanya mitigasi. Mitigasi Pak ya. Dan semoga keadaan seperti ini semakin menguatkan dan membuat kita semakin kompak ya Pak ya. Amin. Oke Pak, selanjutnya Pak, selama menjadi bupati nih Pak, tentu banyak sekali program-program yang sudah Bapak canangkan gitu ya Pak ya. Ya. Salah satunya satu nagari satu event kalau Ya, tidak salah, betul, ya Pak ya. betul. Nah kira-kira nih Pak, apalagi target Bapak atau program yang akan Bapak lakukan ke depannya nih Pak? Ya, kita kalau melihat kepada program yang sekarang sedang berjalan, saya baru menjabatkan baru 3,5 tahun, yang harusnya 5 tahun tapi dipercepat. Tentu di RPJMD kami kan ada setiap tahun ini, dan mungkin tambahan yang harus kami lakukan saat ini, lihat kondisi masyarakat kita yang memang membutuhkan, yaitu berobat gratis. Jadi Tanah Datar semuanya, warga Tanah Datar, BKTP Tanah Datar, bagaimana berobat itu gratis, itu yang akan saya lakukan, dan itu sudah mulai, sudah berjalan, ya. Jadi tidak ada lagi masyarakat kita yang tidak bisa ke rumah sakit, tidak bisa ke puskesmas karena tidak ada uang ya Pak? Betul, tidak ada BPJS, itu tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi ya Pak? Ya. Baik, dan semoga itu tuh memang terrealisasi kepada Amin. semua elemen masyarakat Kabupaten Tanah Datar. Amin, Karena, amin. banyak sekali kita temui alasan-alasan di masyarakat tidak bisa ke rumah sakit karena tidak ada uang, tidak Ya. ada ini, dan tidak ditangani dengan baik Ya. oleh rumah sakit atau pihak-pihak terkait. Dan semoga dengan adanya program seperti ini kita bisa membuat masyarakat Tanah Datar semakin sehat. Amin. Baik Pak, tadi kalau kita berbicara tentang Tanah Datar ya Pak ya, tentu tidak akan pernah habisnya Pak. Sekarang kita kecilkan ini Pak, Ya. mana Pak Tanah Datar? Ya. Ini mungkin pertama kalinya Bapak Eka Putra datang ke mana Pak Tanah Datar? Betul sekali. Boleh Pak sedikit Pak tanggapannya Pak, bagaimana tentang Manempat ini Pak, dengan first impressionnya tadi Pak? Ya, pertama tentu lokasi. Iya. Saya melihat lokasi letak sekolahnya itu sangat bagus, ya. Ya, dengan ada kelegaan untuk bermonover bagi anak-anak kita, itu baik melakukan kegiatan-kegiatan tambahan. Ya, terus saya juga masalah disiplin. Saya sering memimpin atau menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah, baik itu sebelumnya juga ada di MAN di Batu Sangkar. Tapi di sini saya tidak melihat anak-anaknya yang jatuh pingsan karena lama berdiri. Artinya di sini lebih siap karena jauh dari ibu kota. Mungkin mereka lebih siap kali ya. Dan juga binaan kepala sekolahnya luar biasa karena kepala sekolahnya kita tahu adalah aktif dalam pramuka, ya. Jadi di sini juga ada inovasi yang luar biasa, seperti saat ini saya berada di satu ruangan yang memang saya tidak menduga. Tadi saya mau buru-buru balik, tapi karena disampaikan kepala sekolah, saya akhirnya hadir di sini. Karena ini tidak semua sekolah-sekolah yang punya inovasi, yang punya ruangan untuk menyampaikan sesuatu kepada media, kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan zaman digital saat ini. Apresiasi saya kepada MAN 4 Tanah Datar. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nah, berhubungan nih Pak, kita lanjut ya Pak ya. Tadi kan Bapak harusnya ada agenda, tapi karena ada sarana ini nih Pak, podcast nih Pak. Ya. Dan juga informasi mungkin Pak, untuk Madrasah Aliyah ini kami adalah salah satu madrasah yang punya sarana ini Pak. Oh, Pak, satu ini aja. Ya, Pak. Alhamdulillah, kan? Boleh minta tanggapannya Pak terhadap kegiatan ini Pak? Ya. Di podcast yang ada di sini ini dipergunakan selalu untuk positif dan menyampaikan kabar-kabar yang ada di sekolah. Ya, contohnya prestasi yang diraih. Itu harus disampaikan melalui media sehingga ada daya tarik bagi siswa untuk yang baru tamat selevel SLTV,
itu bisa untuk bergabung di sini, dan pembinaan-pembinaan itu harus disampaikan apa saja yang dilakukan di MAN 4 ini, itu harus tahu masyarakat luas yang ada di tanah datar, bukan hanya di Kecamatan Batipu Selatan aja, tetapi kabupaten juga tahu. Seperti hari ini saya hadir di sini, itu jangkauan harus panjang. Jadi saran saya, podcast ini juga bekerja sama dengan Kominfo atau disebut dengan Tanah Datar TV, sehingga di sana ketika kita bergabung, tentu seluruh masyarakat Tanah Datar juga melihat apa saja yang dilakukan di MAN 4 ini yang melalui komandannya Pak Doni. Akhirnya Pak Doni tentu pembinaan dari Kemenak sendiri juga pasti ada. Jadi ini harus tahu ya, seperti prestasi yang diraih, seperti nanti Olimpiade yang KSM ya, yang diikuti oleh siswa di sini. Ya, itu harus tahu di masyarakat umum, khususnya di Tanah Datar dan yang di sini juga dekat Padang Panjang, sehingga minat generasi kita untuk masuk sekolah sini. Terakhir, tambahan saya, diberi kesempatan kepada anak-anak itu untuk tampil di sini. Silakan diwawancarai, ditanyakan seperti apa mereka bersekolah di sini. Apa kira-kira yang ada di benaknya untuk kemajuan sekolah di sini. Nah, ini bisa ditampilkan. Jadi kita betul-betul demokrasi ya, menerima saran dari teman-teman atau adik-adik siswa di sini, teman-teman bagi siswa yang melakukan kegiatan proses belajar mengajar di sini. Itu mungkin. Oke, Pak, terima kasih Pak. Ini sudah terbuka secara lisan mungkin ya Pak Bupati ya, bahwa kita bisa bekerja sama mungkin ya Pak dengan Tanah Datar TV. Tanah Datar TV ya. Terima kasih Pak. Juga informasi Pak, di podcast ini kita juga ada beberapa program Pak yang sebenarnya juga melibatkan siswa dan siswi kita Pak. Oh, ada ya. Satu program yang baru kami launching adalah Bincang Anak Soleh Pak, di mana kami mendatangkan anak-anak usia SD sampai SMP di sini. Mereka bagus. Hafizah dan berprestasi di bagus akademik, dan itu yang langsung terjun adalah tim-tim Kominfo kami di sini Pak. Ya bagus. Nanti dikerjasamakan dengan Kominfo Kabupaten Tanah Datar. Oke, siap, terima kasih. Boleh dicatat ya semuanya Tim ya. Ini adalah sudah terbuka dari Bapak Bupati kita. Selanjutnya terima kasih, kita beralih kepada Bapak Kemenak kita nih. Akhir-akhir ini kita sering melihat di berbagai postingan ya Pak ya, kolaborasi yang apik antara Kemenak dengan Tanah Datar, ini pemerintah Kabupaten Tanah Datar nih Pak. Nah Pak, kira-kira kolaborasi seperti apa yang akan kita bangun dengan pemerintah kabupaten untuk kedepannya Pak? Ya, terima kasih izin Pak Bupati. Ya Pak. Insya Allah kami jajaran Kandidat Agama Kabupaten Tanah Datar di bawah komando kami siap bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam hal pembangunan bidang keagamaan. Apapun program-program yang disusun dan diterobos oleh pemerintah daerah, khususnya tentang pembinaan keagamaan, kita siap mendukung, mensupport, dan menindaklanjuti di jajaran pada lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar. Apakah itu satu rumah satu hafiz, kemudian program keagamaan lain, apakah menuju masyarakat Tanah Datar Madani ya. Jadi kita siap Pak Bupati akan membuat semacam konsep bagaimana menjadikan Tanah Datar menjadi Tanah Datar Madani. Amin. Ya, saya membantu itu secara real. Oke Pak, intinya adalah kolaborasi untuk menciptakan Tanah Datar Madani bersama Kemenak dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Dan semoga ini betul-betul terwujud dan kita betul-betul menjadi Madani, dan salah satu program yang juga bagus adalah satu rumah satu hafiz. Amin. Nah, terima kasih Pak Kemenak. Selanjutnya Pak Kepala kita nih, mungkin Pak ada yang mau disampaikan kepada Bupati atau kepada Pak Kemenak, kita persilahkan. Terima kasih Pak Ridwan. Izin Pak Bupati, Pak Kemenak. Pertama kami ucapkan dari madrasah terima kasih atas kunjungan dan pembinaan diberikan oleh pemerintah daerah pada masyarakat khususnya di bawah binaan dan bimbingan dari kepala kantor. Pertama kami agak merasa terharu Pak, terharu yang biasanya info yang kita dengar bahwa jarang-jarang Bupati ke madrasah kita di Manempal ini khususnya gitu. Ya. Di sisi kita harus berbangga karena Manempal ini adalah salah satu madrasah aliyah negeri di Kecamatan Batipu Selatan. Di saat ini kita sedang melakukan konsolidasi sinergi dengan seluruh kecamatan dan negari ya,
langkah yang kita lakukan di Madrasah atas binaan dari Pak Camat. Kemudian Pak Camat kita sangat mensupport madrasah kita, Ya. dan sehingga kita lebih meniatkan diri ya untuk bagaimana madrasah kita lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan yang kedua Pak, kami di tahun ajar baru ini dengan semangat baru, tadi alhamdulillah sudah dikukuhkan, sudah dipasangkan selempang sebagai tanda tugas bagi wakil terpilih. Ya, ya, Kita ya. mengamalkan Perdirjen Pendis 1531 2020 bahwa guru yang diberi tugas tambahan menjadi wakil kepala yang akan membantu kepala madrasah dalam mengembangkan lembaga lebih baik lagi sudah terpilih kembali oleh guru-guru ya. Alhamdulillah tadi sudah terpilih, dan kita menyebutkan untuk ini namanya tim modis Pak. Ya, Timodis. Apa itu modis? Disampaikan dalam ikrar siswa tadi, bagaimana madrasah ini ke depan menempatkan itu moderat. Ya, di pola pikirnya moderat, dia sebagai insan yang bisa memberikan keteladanan di tengah-tengah, tidak menyalahkan, tidak berasulah dan sebagainya. Yang kedua, optimis menghadapi masa depan. Ya, bagaimana siswa kita yang kita didik di sini mampu menjadi siswa yang optimis, sehingga dia tamat dengan ini tidak hanya berpikir berkeluarga lagi. Gimana dia he can and I can gitu. Bahwa orang tua kami yang bisa kuliah ke sinan-sinan gitu kan. Nah, sementara saya walaupun di sekolah di kampung harus tanamkan rasa optimis untuk bisa kuliah ke luar Sumatera Barat lebih umumnya. Yang ketiga, disiplin Pak, karena disiplin kunci sukses. Jadi menurut tim modis disiplin ini kita inginkan anak-anak kita memiliki ketaatan dalam segala hal, disiplin waktu, disiplin ibadah, disiplin dalam belajarnya. Kemudian I-nya integritas, bagaimana memiliki nilai kejujuran, tanggung jawab yang penuh yang diembankan oleh madrasah kepada siswa dan guru. Kalau guru kan pimpinan madrasah yang akan memberikan tugas dan tanggung jawab. Nah, kami kepala madrasah oleh pimpinan kita di atas, masuk Pak Bupati gitu kan. Jadi nilai kejujuran itu kita tanamkan sejak dari dini, bagaimana kita menjaga kejujuran itu. Kemudian spiritualitas, semangat keagamaan. Kita madrasah disampaikan oleh Pak Kemenak, itu madrasah ini tertuduh Pak. Tertuduh artinya segala sesuatu kalau salah madrasah kena. Ya. Sedikit salah madrasah kena. Maka kita harus tertuduh itu harus kita optimiskan. Bagaimana kita menjadi tidak seperti yang disangka oleh orang. Ya. Terutama di tahun ajar baru ini Pak, banyak juga image-image negatif pada madrasah itu. Takutlah lawan ilmu anak. Ya. Nah, kita sudah ikuti regulasi yang ada, itu contoh kecil gitu. Jadi kita nilai-nilai spiritualitas agama itu ternoda oleh siswa kita dan tenaga pendidik kita. Semangat kebersamaan dengan nilai keagamaan. Kemudian H-nya adalah humanis. Kita dengan sikap kemanusiaan, sikap solidaritas, kemanusiaan, kekeluargaan itu kita bangun bersama di madrasah kita. Nah, tentu dengan binaan arahan dari pimpinan kita dan masuk Pak Bupati. Ya. Nah, mungkin itu yang kedua. Yang ketiga Pak, karena kami sekolah di kampung ya Pak, memang kompetitor kita itulah SMA ya, karena kewenangan memang di provinsi. Zonasi ini menjadi masalah bagi kebanyakan madrasah. Tapi alhamdulillah kita di sini masyarakat telah mempercayakan anak kita untuk dididik dan dibina dengan nilai-nilai keagamaan yang utama kita tanamkan di sini, sehingga image negatif tadi tidak ada di madrasah kita. Jadi tentu dengan arahan Pak Camat, dengan Ketua PGRI kita bersinergi bagaimana Bati Puslatan secara umum itu. Nah, itu mungkin Pak. Jadi kami di sini terbatas di segi apa Pak? Di segi sarana, terutama untuk masalah kesenian. Ya, mungkin nanti kami akan bermohon kepada Bapak untuk bisa memfasilitasi kesenian kita. Bagaimana bisa lebih berkembang lagi untuk menampung adat budaya yang ada di Bati Puslatan, termasuk bisa termanfaatkan siswa itu setiap ada event-event khatam Quran, ya peringatan Muharram itu kesenian kita dipakai oleh mereka. Begitu Pak, harapan kami, mohon bantuan nanti. Insyaallah. Itu sekian koridor. Terima kasih Pak Doni. Di terakhir sekali, ribuan terima kasih kesediaan Bapak dan di waktu yang sangat-sangat mepet dengan kesibukan yang luar biasa, Bapak menyempatkan diri hadir di madrasah kami. Kasih. Puan Guru menyampaikan salam dan terima kasih Pak. Salam kembali. Terima kasih kepada Pak Doni yang telah menyampaikan pesan-pesannya dan juga harapannya nih untuk selamat datang. Sebelum kita akhiri podcast pada hari ini, kita minta dulu closing statement dari Bapak.
Yaitu apa harapan, pesan, dan motivasi untuk anak-anak kita terutama di MAN 4 Tanah Datar ini. Mungkin boleh dulu dari Bapak Bupati. Baik, bagi masyarakat Kabupaten Tanah Datar, saat ini saya berada di MAN 4 Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Batipu Selatan, Nagari Sumpur. Saya melihat langsung bagaimana aktivitas di sini, ya sangat luar biasa di zaman digital ini. Untuk itu saya menghimbau pada orang tua untuk mengajak anaknya atau mengantarkan anaknya untuk sekolah di MAN 4 Tanah Datar ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eka. Selanjutnya boleh Pak Mungkin. Baik, terima kasih. Harapan kami bagaimana Madrasah Aliyah Negeri 4 Tanah Datar bangkit, maju, dan bisa mewujudkan moto madrasah secara nasional, madrasah maju, madrasah bermutu, dan madrasah milenial. Kita kira dan kita bisa melihat capaian ini akan bisa diraih dan diwujudkan di MAN 4 Tanah Datar berkat soliditas, kolaborasi, dan komunikasi yang apik dengan berbagai stakeholder yang ada di MAN 4. Sukses dan jaya terus MAN 4 Tanah Datar. Sukses saja terus MAN 4 Tanah Datar. Terima kasih Pak Amril. Selanjutnya boleh terakhir Pak Doni. Ya, terima kasih. Mungkin dari kami Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Tanah Datar mengajak seluruh siswa dan siswi, guru serta keluarga besar MAN 4 untuk tetap kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk madrasah kita dengan moto ingat ikhlas melayani umat. Ya, demikian, terima kasih. Baik, para penonton setia MAN 4, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati Kabupaten Tanah Datar, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Datar, dan Bapak Kepala Wali Kota Tanah Datar yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbagi, bercerita, dan memberikan motivasi untuk kita. Untuk itu, saya sebagai pembawa acara mohon pamit undur diri. Jangan lupa saksikan tayangan berikut ini di kanal YouTube MAN 4 Tanah Datar Jaya. Saya Ridho Sandra Putra, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.